Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada satu pertanyaan ini menarik bahwa saya tidak akan sebutkan nama, nggih. Jadi mohon maaf nanti untuk nama saya sensor. Di sini ada mimpi, ya. Saya terjemahkan mimpi. Jadi ada seseorang gitu kan, sebut saja Ibu X, dia mengalami mimpi didatangi sosok seperti Lea. Kemudian Lea ini berbicara dengan bahasa yang tidak dipahami oleh Ibu X ini. Kemudian ibu ini minta tolong ke saya untuk menerjemahkan sebenarnya mimpi itu bermakna apa gitu. Jadi begini ya teman-teman semua, bahwa apabila ada jin ya yang ingin ikut dengan kita menjadi khodam kita, itu dia akan berbicara dengan bahasa yang kita pahami, apapun bahasa kita. Misal kita orang Jawa, ya dia akan berbicara bahasa Jawa yang kita paham. Andaikan dia orang Bugis gitu ya, maka dia akan berbicara bahasa Bugis yang kita paham. Nggak akan ada ceritanya orang Jawa kemudian ada khodam mau ikut kita, dia berbicara bahasa Spanyol gitu, nggak akan ya. Kenapa? Karena yang namanya khodam ini dia berbicara dari hati ke hati ya. Ketika saya pertama kali melihat yang namanya penampakan atau manifestasi, itu adalah buto ijo ya, buto ijo. Dia tidak ngomong satu patah kata pun karena kejadiannya hanya sepersekian detik. Dia hanya menunjuk mukanya. Kemudian dalam hati saya paham bahwa oh, ini kejadiannya begini, dia menunjukkan ini, dan dia berharap begini. Kayak gitu tuh langsung paham. Kenapa? Karena yang namanya khodam itu berbicara dari hati ke hati, menggunakan bahasa kalbu gitu ya. Jadi tidak menggunakan bahasa verbal sama sekali. Nah, apabila ada jin ataupun khodam yang mengaku-ngaku ingin ikut kita, atau dia mengaku dia adalah nabi di bangsa khodam, apa dia adalah utusan Tuhan dan sebagainya, tapi kalau dia berbicara dengan bahasa yang tidak kita pahami, maka itu abaikan saja. Bisa jadi itu adalah bunga tidur atau hanya sekedar mimpi yang tidak bermakna apa-apa. Kenapa? Kalau mimpi itu bermakna, ciri-cirinya jelas. Dia datang di sepertiga malam terakhir, kemudian dia berbicara dengan sesuatu atau bahasa yang kita langsung paham, langsung cetha gitu ya. Atau kalau enggak gitu, mimpi itu akan berulang beberapa kali ya, sehingga kita memahami maknanya. Oh, itu seperti ini. Dan itu saya sering mendapatkan juga ilafat atau firasat gitu ya, dari makhluk halus, dari khodam, dari bangsa apapun itu, yang mana tanpa mereka bicara pun kejadiannya itu runut dan jelas itu. Oh, kejadiannya begini berarti begini, saya langsung memahaminya begini, itu jelas itu, dan saya langsung paham. Oh, ini begini gitu. Jadi ini merupakan sebuah pertanda ya, apabila mimpi itu adalah sinyal atau firasat, maka dia akan berulang dan dengan bahasa yang kita langsung paham ya. Itulah kenapa ya, meskipun Mbah Wira ini memiliki khodam-khodam yang asalnya dari Tibet, dari Australia, dari Afrika ya, yang 12.000 tahun nenek tua itu dari Afrika, sering juga dari Tibet, demon itu dari Tibet ya, Himalaya. Kemudian ada juga yang dari Eropa. Itu saya selalu paham gitu dengan bahasa mereka, bahwa memang bahasa bukan menjadi masalah untuk berkomunikasi antar dimensi kayak gitu. Jadi ya itulah ya mungkin kehebatan bangsa jin ya, bahwa dia bisa menyesuaikan gitu. Dia bisa masuk ke dalam pikiran kita untuk memberitahukan sesuatu yang mana kita langsung paham. Nah ini ya, jadi pengalaman inilah yang kemudian tidak banyak praktisi yang mengalami dan mau menjelaskan, karena memang itu adalah pengalaman ya, pengalaman itu mahal harganya. Jadi saya pun tidak membuka hal ini ke semua orang gitu. Artinya bahwa apabila tidak urgent sekali, saya pun tidak membahasnya ya. Jadi pesan saya adalah, ini adalah jin ya, jin liar yang mana dia tidak berniat membantu kita. Kenapa? Karena ciri-cirinya jelas. Satu, dia menggunakan bahasa yang kita tidak paham. Yang kedua, kita bingung dengan mimpi itu. Kemudian yang ketiga, dia hadir dengan sosok yang menyeramkan, yang kita takut, merasa gerah dan sebagainya. Kenapa? Karena kalau khodam itu mau ikut kita, dia akan hadir dalam wujud yang sebaik-baiknya wujud kayak gitu. Dan itu mudah aja bagi khodam kalau mau berubah wujud menjadi wujud yang cantik, yang ganteng, itu mudah saja
ya. Kira-kira itu Bu yang bisa saya jelaskan dari mimpi ini. Silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih. Sekedar informasi untuk seluruh pendengar channel Jejak Mistis yang ingin terawangan, 7 hari ini saya mengukur antara jumlah terawangan yang masuk dan kecepatan saya melakukan terawangan. Itu ternyata masa tunggunya 2 hari. Jadi kalau Anda mengirimkan fotonya sekarang gitu ya, sampai foto itu saya terawang itu 2 hari. Karena memang yang masuk lebih banyak daripada kemampuan terawangan. Kemampuan terawangan saya itu 8 sampai 10 ya, 8 sampai 10 per hari. Kalau sedang sibuk ada pekerjaan di kantor gitu ya, kadang 3 atau 4 setengahnya. Jadi yang masuk setiap hari itu sekitar 15-an ya. Kemampuan saya terawangan 8 sampai 10, sehingga masa tunggu itu 2 hari. Silakan kalau ingin terawangan ya di masa diskon gitu, harus sabar nunggu 2 hari. Kalau misalnya nggak sabar gimana Mbah? Boleh nanti terawangan saat diskonnya udah selesai ya, bulan Januari. Itu biasanya kalau sudah tidak ada diskon itu sedikit, yang terawangan 5 sampai 6 itu dalam 1 hari ya, terawangan hari itu ya langsung dilayani hari itu kayak gitu. Ya ini informasi dari Mbah Wira. Kemudian untuk terawangan itu saya baca dari bawah ya, supaya apa? First in first out. Ya, siapa yang masuk pertama kali yaitu yang dilayani pertama kali. Nah, kalau Anda spam chat ya, Mbah gimana? Mbah gimana? 1 jam lagi, Mbah gimana? Maka chat itu akan naik terus ya. Sehingga akibatnya apa? Tidak diterawang-terawang, yaitu risiko Anda. Ya, saya sudah sering kali memberitahu bahwa terawangan dimulai dari bawah supaya adil ya. Yang pertama masuk yaitu yang pertama dilayani. Jadi kalau ada spam chat yaitu risiko Anda nggak diterawang-terawang. Itu yang kedua. Yang ketiga, silakan langsung saja mengikuti prosedur ya. Prosedur udah jelas ya, di situ ada 3 gambar 1 video, rekening juga udah ada, tata caranya udah ada. Silahkan langsung aja kirim bukti transfer, langsung kirim benda yang mau diterawang ya. Jangan cuma kirim bukti transfer terus tanya, Mbah gimana udah masuk belum? Mbah gimana udah masuk belum? Bentar lagi tanya, Mbah gimana udah masuk belum? Itu nggak akan kebaca chat kayak gitu. Kenapa? Karena naik terus posisinya. Begitu sekalinya dibaca, saya jawab kan, wah kurang tahu ya Mas, itu kan sudah transferan 2 hari yang lalu. Saya tidak pernah ngecek transferan, saya percaya aja sama pemahar. Mau dia bohong ya silahkan, mau dia jujur ya silahkan. Gusti Allah kan buatan sare. Silahkan fotonya mana Mas yang mau diterawang. Nah itu baru ngirim foto. Ya nanti 2 hari lagi baru kesentuh gitu loh. Begitu ngirim foto salah lagi, bendanya dipegang pakai tangan. Pasti nanti akan saya minta, Mas, bendanya jangan dipegang tangan ya, taruh aja di atas meja. Itu semua udah tertulis lengkap di tata cara. Terus baru dikirim foto ulang tuh 2 hari lagi baru kesentuh. Ya, jadi seperti itu mekanismenya. Jadi kalau mau cepat silakan ikuti tata cara petunjuk yang ada. Ya, udah jelas semua di situ. Tanya lagi, Mbah bener ya 1 benda 50.000. Wah itu di setiap intro udah ada. Di setiap intro itu sudah saya jelaskan. 1 benda 50.000, 1 badan 100.000 itu sudah saya jelaskan di setiap video. Ada berapa video di situ? Hampir 40 video itu intronya sama ya. Kalau masih tanya lagi 2 hari lagi baru saya jawab gitu. Karena memang 2 hari. Nomor itu baru tersentuh itu 2 hari. Jadi ya saking banyaknya ya, karena murah, akurat gitu kan. Jadi saya terawang dari bawah. Jadi ketika Anda bertanya itu naik ke atas chatnya. Nah ini yang perlu Anda pahami. Jadi kalau mau cepat silakan aja langsung ikuti tata cara petunjuknya, nomor rekening, tata cara, yang difoto bagaimana, modelnya bagaimana, udah ada di situ semua komplit ya. Tinggal Anda ikuti aja. Nanti 2 hari tersentuh langsung saya unggah di channel Jejak Mistis. Jadi bukti terawangan Anda itu nggak hilang gitu loh, karena ada di YouTube saya. Untuk testimoni, bener nggak sih Mbak Wira ini kalau nerawang ya, jangan-jangan ngasal aja. Silakan cek di story ya, baik itu story IG ataupun story Facebook ya. IG-nya namanya Jejak Mistis, Facebook-nya namanya Diki Wira ya. Silakan cek aja di IG story, tiap hari saya upload ya, testimoni-testimoni yang terawangan hari itu saya upload setiap hari ada ya. Silakan Anda cek. Itu kalau Anda tidak percaya boleh ngecek ya. Kalau percaya ya sudah monggo. Ya tidak usah ngecek, karena orang itu kan kalau udah percaya kita nggak usah ngomong pun dia tetap percaya gitu. Tapi kalau orang dasarnya udah nggak percaya, mau kita ngomong sampai berbusa ya tetap aja nggak percaya gitu. Makanya saya lebih suka menunjukkan testimoni. Silakan cek sendiri testimoni kayak gitu. Oke ya Lur ya, itu sekiranya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya ada kurang lebihnya ya. Terima kasih. Silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan.